Kenapa wajah Allah disebut? Nggak bisa kayak gini, Allah punya wajah, berarti Anda punya. Kalau saya yakin Allah di atas arsy, ini dia kesalahan banyak orang yang mentakwil asma dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah punya wajah, makhluk punya wajah. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Kalau Allah punya wajah, Angry Bird. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Enak aja dia bilang Angry Bird. Astaghfirullahaladzim. Allah dimain-mainkan dengan Angry Bird. Semoga dia bertaubat. Wa yabqa wajhu rabbik, tinggallah wajah Rabbmu. Berarti Allah punya? Bukan berarti wajah doang. Allah itu cuma wajah doang, bukan itu. Tak tahu Anda siapa Rabbmu, asal ngomong. Ketawa ahli ilmu nanti dengan ilmu yang engkau katakan ilmu. Kenapa wajah Allah disebut? Karena wajah adalah yang paling mulia dari sesuatu. Dan disebutkan sesuatu maknanya keseluruhan, bukan wajah doang. Sama dengan kita mengatakan Pak Jago baru nampak batang hidungnya, cuman batang hidung aja nampak, wajah enggak ada, kaki enggak ada, badan enggak ada gitu. Pernah nggak kita lihat batang hidungnya baru kelihatan? Orang Minang lah, orang Minang. Anak ini baru kelihatan batang hidungnya aja yang kelihatan. Nggak ada gigi gitu, nggak ada mata gitu, nggak ada kepala, nggak ada kaki, nggak ada tangan, yang ada batang hidung aja gitu. Disebutkan sesuatu, maksudnya adalah keseluruhan. Dan itu ada dalam bahasa kita. Ada dalam bahasa Arab juga. Merdekakan leher yang mukminah. Tahriru raqabatin mukminah. Leher mukminah merdekakan. Merdekakan lehernya doang, kepala enggak, itu loh maksudnya. Badannya enggak, kakinya enggak. Merdekakan lehernya doang itu. Atau maksud leher di sini semuanya. Itu dia maksud ayat. Allah menyebut wajah, bukan berarti wajah doang, Ustaz. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah maksudnya. Semua hancur, selain Allah tersisa. Selain Allah tidak ada yang tersisa. Semua 'alaiha fan. Fana, semuanya hancur. Berarti Allah punya? Makhluk punya? Sama wajah Allah dengan wajah makhluk? Tidak sama. Oh, nggak bisa. Nggak bisa kayak gini, Allah punya wajah. Berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk, Anda mujassim. Jadi, mau apa? Saya nggak berani mengatakan Allah punya wajah. Ya akhi, Allah yang mengatakan dia punya wajah. Engkau mau protes? Iya, itu kan menurut kamu. Menurut saya nggak begitu. Ada makna lain daripada ayat. Oke. Mana Rasul berbicara wajah Allah itu apa? Nggak pakai Rasul, pakai otak. Pakai Rasul nggak dapat, Pak. Mana terjemahan Rasul, makna wajah adalah ini, nggak dapat dari Rasul, nggak dapat. Rasul nggak pernah bicara itu. Tapi kata dia, logika saya nggak masuk. Anda sandarkan agamamu kepada logikamu. Apa nggak salah penyandaran? A'udzu biwajhika, a'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat bihi dzulumat. Aku berlindung kepada cahaya wajahmu ya Allah yang menyinari seluruh kegelapan. Ini doa Rasul kita tercinta. Aku memohon kepadamu ladzatan nazari ila wajhika. Saya memohon kepadamu lezatnya memandang kepada wajahmu ya Rabb. Memandang kepada wajah Allah yang diminta Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa, wajah nggak bisa. Otakku tak bisa terima. Otak sahabat bisa. Kenapa otakmu nggak bisa? Apa yang salah pada otak sahabat? Sahabat nggak ada yang protes.
Saya cerdas, sahabat. Kalau Anda katakan tak bisa menerima karena saya cerdas, berarti Anda menuduh sahabat tak cerdas. Wallahi kalau harus dipilih-pilih mana yang cerdas, saya akan mencerdaskan sahabat. Karena sahabat penduduk surga, Anda Allahu a'lam. Ya udahlah, kita ikuti mau apa, wajah itu mau apa, maksudnya pengawasan. Allah punya pengawasan? Ya. Makhluk punya pengawasan? Ya. Engkau belum keluar dari kaedahmu. Coba lari dari sesuatu yang tidak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah dia. Karena lari, akhirnya apa? Tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Tidak, semuanya tidak. Jadi akhirnya apa? Tidak melihat, tidak mendengar, tidak hidup, tidak pengasih, tidak punya wajah, tidak punya tangan, tidak memberi rezeki, tidak. Emang agama tidak apa agama iya sih? Dan itu agama sebagian Mu'tazilah. Sami' bila sama', basir bila basar. Sami' nama aja, tapi nggak ada samanya, nggak ada. Basar nggak ada, namanya basir tapi nggak ada basar. Melihat, sami' tanpa melihat, sami' tanpa mendengar, basir tanpa melihat, hayyun tanpa hidup, rahim tanpa kasih sayang. Namanya saja, nama aja yang ada. Jadi kalau engkau lari daripada kaidah yang tadi, kemanapun engkau pergi nggak selesai. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy, sifat Allah. Makhluk juga beristiwa di atas arsy. Arsy artinya singgasana. Saya nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya saya nggak bisa. Allah di atas arsy, ada makhluk di atas arsy. Nggak bisa. Ya akhi, Allah yang mengatakan di atas arsy. Iya, saya nggak bisa karena ada raja di atas arsy. Arsy artinya apa? Singgasana. Arti arsy singgasana. Pokoknya saya nggak bisa. Kenapa? Kalau saya yakin Allah di atas arsy, berarti saya samakan Allah dengan makhluk. Rumusnya sudah ada. Laisa kamitslihi. Tidak sama dengan Allah. Allah di atas arsy, makhluk di atas arsy. Pokoknya nggak bisa. Oke, saya ikuti kamu. Mau ngapain? Di sini artinya menguasai. Di atas arsy berarti menguasai arsy. Oke, makhluk juga menguasai, men. Kalau engkau takut mengatakan Allah di atas arsy karena makhluk di atas arsy, lalu engkau terjemahkan di atas arsy maksudnya menguasai arsy, makhluk juga menguasai arsy. Apakah raja tidak menguasai arsy-nya? Ya atau tidak? Tapi itu kan lain. Allah menguasai dengan cara yang berbeda, makhluk dengan cara yang berbeda. Kok di bawah gitu loh? Kenapa nggak di atas? Kenapa harus dilarikan dulu tanpa dalil, baru ada keyakinan laisa kamitslihi syai'? Kenapa nggak dari awal diyakini laisa kamitslihi? Sebagaimana Allah jelas mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas sami' al-basir. Jelas. Dia mendengar, dia melihat, laisa kamitslihi syai'. Lakukan semuanya. Dia hidup, yang lain hidup, laisa kamitslihi syai'. Dia murka, yang lain murka, laisa kamitslihi syai'. Dia pengasih, yang lain pengasih, laisa kamitslihi syai'. Dia punya wajah, yang lain punya wajah, laisa kamitslihi syai'. Dia punya tangan, yang lain punya tangan, laisa kamitslihi. Kaidah yang sama. Itulah dia Allah. Jadi orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah dan tidak mau meyakini seperti yang Allah katakan, tak bisa lari dari kesalahan. Kemana dia pergi kita kejar. Sampai dia mengakui bisa sama penyebutan akan tapi beda hakikat. Kalau Anda harusnya mengakui sama penyebutan beda hakikat dari awal, jangan lari dulu baru meyakini. Ini dia takwil, ahli takwil. Ini dia kesalahan banyak orang yang mentakwil asma dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan antum sudah Anda berikan rumus yang benar dan jelas. Wallahi memahami ini lama untuk memahaminya, karena memang dulu diajarkan dalam pola seorang guru yang tak begitu sempurna menyampaikan, tak perlu jelas menyampaikan, yakini saja bahwa laisa kamitslihi syai', yakini saja tidak ada tahrif, takwil, tahmid.
takwil tahrif, tafwid, tashbih, tak boleh ada takwil, tafwid, tashbih. Lama Anda bisa memahami. Antum sekarang Anda berikan pemahaman segampang-gampangnya. Insya Allah, semoga sesuai dengan apa yang Anda zonkan. Maka mentakwil-takwil sifat Allah yang ada dalam Al-Quran batil. Walaupun argumentasinya kayak benar, tak ingin menyamakan Allah dengan makhluk. Karena dia tidak bisa lari. Pertama, dia mentakwil tanpa dalil. Tak ada satu dalil pun berbicara tentang takwil tangan. Tak ada satu dalil pun yang bicara tentang takwil wajah. Tak ada satu dalil pun yang bicara tentang Allah istiwa di atas arsy. Lalu ditakwil, Rasul suruh takwil. Nggak ada. Tak seorang pun para sahabat berbicara. Tak seorang pun seorang tabi'in berbicara. Dari orang-orang saleh, dari berilmu dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, nggak ada. Semuanya sepakat. Bab akidah tak ada perbedaan antara para sahabat dan para tabi'in. Kecuali ahlul bidah.